Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, belum terbuka pintu pertama di langit dan sampai Sidratul Muntaha. Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Nabi Ibrahim belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haifun liman lisa'i kulli bin salamatan fid din wa salamatan fil akhirah. Kami Pak memberikan salam itu yang menyelamatkan langit bumi, apalagi jasad kita. Awwalu Ramadan likulli bil ummah salamatan. Salam itu dalam puasa Pak merupakan awal Ramadan adalah rahmat. Langit, tanah dan bumi di langit semuanya minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu perlunya salam, Pak. Bukan main jasad ini, Pak, menempel darah daging di sini jadi tanah nanti. Mau kemana kita kalau bukan salam kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya keluar dari rumah, masuk ke rumah minta salam, Pak. Jangan saja manusia, tapi tanah pun berkata, karena jasadmu adalah berasal dari tanah. Jangan salah gunakan salam, Pak. Ya, jangan seperti Yahudi Nasrani. Allah sudah berfirman dalam surat Taubah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, kamu adalah hamba-Ku orang beriman, dipanggil oleh Allah yang meyakini bahwa adanya Allah, selamatkan kamu di dunia sampai di akhirat. Baru Allah bersumpah dalam surat Taubah ayat 28, innal musyrikuna najasu, sungguh telah orang musyrik itu, orang yang tidak percaya Allah kepada adalah najis menginjak tanahku. Coba bayangkan Pak, kalau Allah tidak mengambil kita hikmah dalam keselamatan dunia ucapan kita, Pak, luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menjawab bi rahmatu as-salam, langit dan bumi, pintu terbuka, wa nafa'a fi mirruhi wa jalakum, terbuka langit. Begitu roh keluar, nyawa keluar, Pak, terbuka langit di atas. Wasya kursus samawati wala yahudu. Allah bersemayam di atas menerima hamba-Ku adalah menyelamatkan dirinya di muka bumi ini. Itu hikmahnya salam, Pak. Subhanallah, luar biasa, Pak. Bil hikmati fi Ramadan jazakumul khair. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Apa pertanyaan malaikat Jibril? Ala iskuru bikil di sikra bil jasai masnu ta'um bikulli bil. Hai manusia, tahukah itu apa bulan Ramadan itu? Malaikat Jibril bertanya, kamu itu adalah orang yang paling sempurna di muka bumi ini sebagai orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal termenung, turun ayat surah Al-A'la ayat ke-14 dan 5. Apa bunyi ayatnya? Kau tahu itu kamu adalah datang di muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Semua hibahkan dunia ini. Coba kalau Allah hibahkan dunia ini Pak kepada orang beriman. Bukan orang yang dapat, orang non-Islam, bukan orang munafik, bukan, tapi orang beriman saja. Turun ayat ini Pak menjelaskan. Kada aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dalam iman, keyakinan. Coba Pak dipanggil Allah. Tadi Pak kita menghadap sama Allah Subhanahu wa taala, takbir, memperkenalkan diri Pak, menyerahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak. Allahu Akbar. Ini kena ayat. Kada aflaha man tazakka, sungguh beruntung hamba-Ku yang mensucikan dirinya dengan iman. Apa itu iman? Yaitu berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini Pak, diserahkan diri kita Pak. Allah begitu penyerahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, wa sakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah yang menyebut nama-Ku dan mensucikan dirinya. Coba bayangkan Pak, mensucikan dirinya. Jadi kita sebut nama Allah dulu, jangan diingat
langit dan bumi, jangan diingat anak, jangan apa. Apabila kita mau salat, ingat namanya Allah Subhanahu wa taala, sucikan. Karena ini ayat. Wa sakarasma rabbihi fasalla. Sebelum kamu menghadap di hadapanku, karena bukan aku makhluk, kata Allah, aku adalah penciptamu. Saya mematikan kamu, saya menghidupkan kamu. Jangan kurang ajar. Kamu harus menyembah. Fasalla, maka dirikanlah salat, serahkan semua kehidupanmu. Maka terbit kita, qul inna salatu wa nusuki. Sungguh telah hidupku, matiku ya Allah, anakku, nyawaku kuserahkan kepadamu ya Allah. Coba bayangkan Pak, tadi ini Pak. Jadi dijamin tadi ini keselamatan sampai jam subuh sebentar Pak, jam 6 dijamin keselamatan jasad Pak ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang tidak salat Isa pada ini Pak, nauzubillah, najis tinggal di muka bumi ini Pak, kotor. Apa yang kotor? Jiwanya Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya malaikat Jibril, fi jasadmu khairu bi kulli fil jasad. Jadi bagaimana umat-umat dulu mulai dari Adam 124.000 nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seperti saya, umatku nanti dengan saya ini memimpin umat di hadapan Allah nanti, membersihkan dirinya di hadapan Allah, membersihkan nyawanya, semua dipertanggungjawabkan Pak di dalam salat ini. Coba bayangkan Pak, 5 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat saja Pak, dipertanggungjawabkan kanan dan kiri kita dikasih oleh Allah Subhanahu, merupakan air, merupakan gabah apa semua yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi alhamdulillah Pak, 12 bulan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 1 bulan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai membersihkan jasad kita dengan jiwa kita, dengan roh kita, dengan ilmu kita. Apa itu hikmahnya bulan Ramadan Pak? Ramadan ada artinya itu Pak adalah dibakar. Apa yang dibakar di sini? Apa yang dibakar? Seperti emas dibakar, bagaimana banyak karatnya Pak. Semua setelah di dalam tubuh manusia adalah penuh dengan kotoran, makanan yang dimakan penuh dengan kotoran. Karena sumbernya segala penyakit itu dalam tubuh hanya 2, minuman dan makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Fi kulli amrika fi ramadani kulli hikmati al-salamu alaika ayyuhan nabi wa sallallahu alaihi wasallam bil hikmati bil maswari ada apa di umara." Wahai Muhammad, maukah dikumpulkan nanti di pada masa untuk mencari kejayaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kegelapan gulita di muka bumi ini? Allah sudah bilang Pak, yang tidak punya imam membawa di sini nanti mulai dari kuburnya tidak cahaya, cuma kegelapan gulita saja ya Allah. Maka tidak begitu Muhammad. Salah Isamu itu adalah menyelamatkan kamu, karena semua pintu-pintu surga, ada 7 pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan dirimu di waktu Isa. Maka membelalak matanya pada waktu itu, membelalak mata kita, mendengarkan apa yang didengar. Maka itulah hikmahnya salat Isa Muhammad. Salat Isa itu ada 4 rakaat. Adakah yang tahu dirinya jam berapa tidur, jam berapa dia bangun? Tidak ada yang bisa merasai itu. Turun ayat. Apa yang turun? Surah Al-Hadis ayat 2. Wal awwalu wal akhiru wal dahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in qadir. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang batil, Allah yang dahir. Wa bikulli syai'in, yang mempunyai semua ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya batin, ilmunya lahir, ilmunya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga termenung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya malaikat Jibril, kalau begitu aku terima semua di hadapanku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuhku 2 rakaat adalah nyawa dengan tubuhku. Salat luhurku adalah badanku. Salat asarku adalah tanganku dengan kakiku. Ya Allah, sempurna kali itu. Maghribiku adalah mataku dengan hidungku. Aku berbicara di hadapan Allah nanti. Ya begitu Muhammad. Banyak buta matanya, turun ayat. Sumbumu kemong umoyompahung layar. Mereka bisu, tuli, bisu, buta. Bagi siksa yang amat yang tidak ada salat yang membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang-pandang itu namanya salat 5 waktu, Pak. Allah ciptakan tubuh kita ini, Pak, pergi ke kantor, pergi ke laut.
Coba bayangkan Pak, jasad kita ini Pak, begitu sempurnanya ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kita. Jasad ini Pak perlu kediaman, perlu ada diam, berdiam diri. Makanya ada bertingkah rumahnya, ada rumah sangkar, ada rumah batu, ada rumah kayu, ada rumah apa. Karena perlu jasad ini goyang. Supaya kamu mengenal dirimu. Oh, saya ini manusia, bukan aku diciptakan begitu saja. Tidak ada namanya wa ma khalaqtul jinna illa insa wal liya'budu. Allah ciptakan jin dan manusia untuk semata-mata beribadah. Coba bayangkan, ada ibadah kita. Apa itu ibadah? Adalah tempat penyerahan. Ada 5 waktu. Iya. Sesudah itu Allah sempurnakan kita punya ibadah. Maka perintah lagi yang kedua yaitu as-syahadatain. Syahadat itu Pak tadi, asyhadu alla ilaha illallah. Manusia ini Pak, ada rukun iman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengucapkan 2 kalimat. Inilah pondasi dasar nanti Pak. Meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yaitu takbir, itu pertama. Jangan bilang Allahu Akbar. Beberapa imam ada di masjid di sini Pak, Allahu Akbar adalah terjepit. Ada juga bilang Allahu Akbar. Huwa Allahu, huwa. Tidak ada yang besar. Huwa, Allahu ahad. Bergantung hanya Allah. Tapi yang benar Allahu Akbar. Itulah banyak yang digunakan. Karena Allah dia tidak tahu. Maka sebut dengan nama Allah yang baik, yang betul. Maka banyak paspornya nanti Pak. Banyak namanya tidak tertulis. Dia sebut beli paspor. Tapi Allah tidak kabulkan karena waktunya menghadap dia lalai. Dia lalai menyebut dengan Allah. Ada yang bilang Allahu Akbar. Salah. Huwa, bukan huwa. Huwa itulah dia. Satu-satunya Allahu Akbar. Allah juga ada juga bilang Akbar. Allahu Akbar. La, tidak ada yang besar. Mana ada ini langit tumpaknya, tiannya kalau bukan Allahu Akbar. Ini perlu Pak ya. Jangan sia-siakan ini. Ini dasar. Nah sebab alladzina yu'minuna bil ghaibi, kamu percaya yang gaib, adanya Allah ciptakan kamu, yaitu penyerahan diri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Diucapkan lidah, diyakini dalam hati, diseriakan anggota badan, baru diamalkan seluruh tingkat laku manusia, yaitu ucapan, perbuatan, sifat apa semua, perbaiki semua. Inilah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu Pak, Allah Subhanahu wa taala turunkan bulan Ramadan ini ada titipan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terangkan sedikit Pak supaya kita tahu apa itu puasa, apa itu Ramadan. Ramadan itu adalah panas, dibakar. Apa yang dibakar Pak? Jasad kita itu perlu pembakaran Pak. Banyak makanan, banyak dosa ini Pak, baik melalui lahir dan batin. Tahu banyak waktu-waktu dikasih Allah. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Muhammad, ada bulan Ramadan itu Allah sisipkan kamu, buatlah kamu bibit baru dalam tubuhmu. Ada bibit baru Pak. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam apa rumusnya Allah? Apa rumusnya? 11 bulan kamu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tuntunan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau mau membersihkan jasadmu, maka insya Allah Allah keluarkan semua penyakit dalam tubuh manusia. Penyakit penyakit kolesterol, penyakit angin saraf. Allah berikan obat. Ucapan Nabi, tasaharu fa inna suhuri fi barakatin. Telur lapang nih Pak. Ini diwaratkan oleh Anas bin Malik. Pernah suatu ketika bin Malik, Anas bin Malik, dia sakit mah Pak, sakit mah. Oh sedikit lagi, kambuh lagi, sedikit lagi. Diperintahkan waktu asar ini melanjutkan aku.
Begini memulai puasa Pak. Ya, jadi mari kita. Maka di apa obatnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu ini diberatkan dengan tanah. Karena jasadmu berasal dari tanah. Semua kamu makan, binatang kamu makan, unta kamu makan, ikan laut kamu makan, buah-buahan semuanya di sini masuk. Sama buah-buah. Begitu keluar muncul buah, jatuh menjadi bangkai. Semua jasadmu di sini. Tapi obati kata Rasulullah Sallallahu, obati kata malaikat Jibril. Apa itu obatnya? Bilang, makan sahurlah kamu. Makan sahur apabila kamu puasa 12 jam. Karena jangan memasukkan di sini. Seperti bumi ini diibaratkan ya, mati semua, kotor semua bumi ini. Ya bumi. Kalau 6 jam, 6 bulan saja tidak hujan di sini, mati rumput-rumputan Pak Dek. Tapi begitu kamu mau masukkan, ucapkan dengan namaku. Ini berdasarkan dengan ayat tadi. Ya. Ini ya. Apa banyak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak kambuh lagi penyakitmu itu, Anas. Maka ada malaikat Jibril dari langit tadi. Karena kamu itu sembarangan makan, waktu pokoknya siang dalam jam kamu minum sembarangan. Tapi ada resep nak kasih ki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedai apa itu Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat menyelamatkan jasaku untuk dari nana yang saya minum tanpa Bismillah. Jadi hati-hati Pak, minum ki air tanpa Bismillah menjadi nana nanti Pak. Karena bukan namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, makan kok itu dengan ikan, daging onta, itu menjadi darah daging. Nanti kalau mau mati kok, kamu bertanggungjawabkan. Apabila kamu salat, tidak salat, maka turun ayat itu tadi, surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang meyakinkan bahwa adanya Allah, adanya hari pembalasan. Ada pembalasan nanti, enaknya kau minum manis, apa semua mau sudah kamu tidak sadari itu menjadi penyakit kolesterol. Maka ucapkan dengan namaku. Kada aflah man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Itu perintah Pak, bismillah. Makanya Nabi itu begitulah, tidak sama dengan umat Yahudi ya, Nasrani. Karena iya, itulah yang membersihkan, karena kamu membersihkan nama Allah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pengasih penyayang. Siapa turunkan hujan dari langit? Siapa kasih kau air sumur di dalam? Allah kah? Maka baca nama, itulah saya. Maka sungguh telah beruntung yang mensucikan nama aku dengan kesucian dengan Bismillah. Man tasakka wa sakara asma rabbih fasallah, baru kamu minta ampun kepada aku. Insyaallah rukumu itu, dudukmu itu adalah tanah, berdirimu itu adalah api. Begitu Rasulullah, hebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar panjang-panjang di Ustaz. Nah, 20 menit. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum kok supaya sahur kok. Di dalam sahur itu fa inna sahuri, sesungguhnya dalam sahur itu fi barakatin, di dalamnya ada berkah. Apa itu berkah? Dia mengganti sel-sel yang baru, seperti bibi yang baru masuk, mati pohonnya tapi tumbuh bibi yang baru, maka